Selamat datang di dunia sound system Indonesia. Lila Hoglen, audio Bayam Gede. Oke, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Hogler Audio Profesional Sound System Bojonegoro. Bersama Kang Jamal di sini ya. Untuk siang pagi ini, pagi siang. Untuk pagi ini, untuk Kang Jamal mau review daleman power yang barusan jadi semalam ya. Ini untuk boxnya box bekas ya ini. Ini box power ampli build up nih dulu. Ini dikasih temen. Ini dulunya katanya orang tuanya bawa dari Malaysia ya. Tapi ini bolong. Ini nanti mau tak tutup stiker ini. Soalnya nggak tak fungsikan. Soalnya mesinnya tak ambil semua, tak buang semuanya. Soalnya mesinnya sudah parah. Jadi ini tak ganti ya dalemannya ya. Oke, nanti kita sama-sama review dalamnya dan insya Allah bisa berbagi pengalaman ya. Bukan menggurui tapi berbagi aja. Untuk bagi-bagi pemula yang merakit power. Terkadang ada keluhan, kenapa mas power biasanya kalau tak coba di luar tanpa ada ACC itu suaranya enak, tapi sudah tak masukin dalam box terkadang ada dengung, ada kemerseknya. Nah, untuk aksesoris power ini sebenarnya pakai ini ya, pakai parametrik mobil. Sebenarnya kemarin ini mau tak lepasin untuk potensionya. Ini sebenarnya kemarin mau tak lepasin dan tak taruh sini. Ini pas ini untuk knopnya ini 1 2 3 4 5 10 1 2 3 1 2 3. Ini cuma ada 7 ya. Cuma ada 7 potensio. Cuma ini nanti ini kan tak bikin volume power kanan kiri ya. Jadi ini kalau tak masukin sini ya mungkin nggak terpakai satu potensio ya. Cuma tak pikir ini ribet, nggak bisa. Soalnya dudukan mesinnya ini ikut potensio ini. Jadi kalau potensio nggak kalau diambil, jadi nggak bisa ditaruh di dalam sini. Makanya kemarin nggak jadi. Sebenarnya mau tak masukin sini. Jadi sekarang tak bikin gini aja. Oke, nanti ini bisa dilihat sama-sama ya. Ini dalamnya pakai SMP-S 15 ampere. Oke, sekarang kita buka dalemannya, kita lihat sama-sama. Oke, inilah daleman isinya ya. Ini kan lubangnya terlalu lebar ya. Ini sebenarnya mau tak bikin tempatnya tapi nggak jadi. Ini driver yang tak review kemarin ya. Ini pakai osel balap dan osel 506. Soalnya ini rencana mau tak bikin apa itu ya, kalau pas ada tanggapan. Nah, kalau ada tanggapan sound nanti ini tak bikin kalau diputar kalau jam malam ya. Kalau jam malam kita kan nggak usah bikin power besar-besar, cuma ini ya bisa dibikin ya. Ini tak bikin stereo, yang ini tak bikin sub, yang ini tak bikin mid high. Untuk trafo pakai SMP-S 15 ampere punyanya EXO. Ini keluarnya 65 volt CT, 65 volt DC ya CT. Dan pakai 2 switching. Yang ini tak bikin trafonya kipas. Ini nanti ngangkat ini ya, ada kipas, ada kipasnya 2 ini, terus pakai suplainya ini juga. Dan yang paling penting di dalam sini nanti ada voltmeter, tapi dia ini tak bikin kayak PU ya. Jadi pergerakan angkanya itu ikut suara nanti. Perpindahan angka berapa volt dia ikut suara kanan kirinya ya. Nah, penampakan bawahnya kayak gini. Ini tak lem ini. Sebenarnya kemarin mau tak belikan LED strobo. Cuma nggak tahu tadi malam kok ada inisiatif tak pakai ini aja biar nggak kebanyakan modal. Kalau LED strobonya itu mahal ya, sekitar 100 lebih gitu ya. Dan ini pakai 15 ampere volt 65 volt DC CT. Finalnya cuma pakai 3 set per mono. Untuk kelebihan dan kekurangan trafo dan SMP-S ini, kalau SMP-S pasti ringan ya. Ini satu power ini kalau diangkat pakai 2 jari kuat ini. Tapi kalau pakai trafo ya bisa copot jarinya, 2 jarinya.
itu ya. Untuk kelebihan trafo SMPS ini ringan di bodi, juga pol itu menurut saya tak coba itu antara trafo dan SMPS itu untuk voltasenya dropnya itu banyak trafo ya. Soalnya kemarin aku pernah nyoba tapi nggak tak video, tak coba sama-sama 15 ampere dan keluarannya sama, tak buat ngangkat power sama dengan potensio sama, itu dropnya sekitar 5 volt sampai 6 volt untuk trafonya. Tapi kalau SMPS ini dropnya maksimal kemarin tak coba itu dropnya cuma 3 volt. Itu ya kelebihan SMPS. Terus kekurangannya SMPS itu gimana ya? Kalau rusak itu bagi orang awam, kalau seperti saya nggak spesial SMPS itu, kalau ada kendala SMPS kita bingung yang rusak yang mana, ini yang rusak yang mana, kok nggak bisa nyala, itu yang rusak yang mana. Kalau trafo itu ibaratnya kalau orang sudah mengerti seluk beluk elektronik, kalau pakai power supply trafo itu lebih mudah kalau ada kerusakan. Bisa dicek dioda, dicek trafo, nah sudah kelihatan kalau semuanya nggak keluar strom itu. Kalau dicek di trafo masih ada tegangan, nah berarti kan diodanya yang rusak, dioda kiproknya itu. Untuk kelemahan trafo ya itu berat juga mahal. Ini kemarin aku beli 400-450 ini. Ini kalau trafo 15 ampere sejenisnya Bell, Era, yang lainnya itu yang baik, yang bagus itu ya. Itu seumpamanya ngerakit sama PSU dan trafo itu kita harus punya anggaran sekitar 1 juta ya. Masalah harga nggak bisa dipatokan, soalnya beda tempat juga beda harga ya. Gitu ya. Kelemahannya trafo itu mahal. Terus kelebihan SMPS itu murah. 450 sudah dapat SMPS ya pakai. Kalau trafo, nah beli trafo dan beli ergo, beli kiprok dioda itu anggaran sekitar 1 jutaan. Ya tergantung polnya ya harga trafo itu ya. Nah ini untuk penampakan belakangnya. Nah ini penampakan belakangnya. Ini tak buat input, yang ini tak bikin input ya. Terus yang ini kan nggak tak pakai, tak tutup aja, ini pakai PCB nanti tak skrup. Yang ini tak buat outputnya, voltnya untuk pakai parametrik. Ini voltnya ada di sini ambilnya. Nah ini untuk dari speaker. Ini untuk speaker sebenarnya kemarin mau tak kasih speakon, tapi nggak bisa. Soalnya lubangnya terlalu banyak, nanti malah kelihatannya jelek. Maka tak biarkan aslinya saja. Untuk itu ya, untuk kelemahannya pakai kayak model kayak ginian itu paling males itu saya kalau pasang kabel speaker tuh apa, leren buka ini loh, cara Jawa ini leren buka ini, leren ngencengi ini nih. Nah speakon kan tinggal tancap puter. Ini ada solusi, bisa mungkin dibuat rekomendasi untuk teman-teman ya. Ini aku pakai jack ini ya, ini namanya jack apa aku lupa ini namanya. Nah pakai jack ini kan lebih simpel dan enak. Nanti kalau dibikin, kalau kita mau copot-copot speaker, nah ini nggak usah putar-putar, ini nggak usah. Nah tinggal ini dicolokkan sini, nah colok sini, nah ini colok sini, nah kebalik ini kancanya ini. Badai dan gelombang. Tinggal gini kan, yang satunya ini bikin gini, tinggal colok. Nah ini masuk sini, ini polnya ada 12 volt. Dan untuk kontrolnya ya, ini untuk menurut Kang Jamal buat di perumahan itu kalau pakai ginian lebih rekomendasi banget. Makanya kalau Kang Jamal bikin power itu lebih pakai ini, nggak usah banyak aksesoris. Temperatur suaranya sudah enak, soalnya ini juga sudah pakai subwoofer, simple dan murah. Terus kelemahannya apa pakai kayak ginian ya, ini kalau dibikin ini harus pakai powernya harus stereo, soalnya biar nanti bisa main sendiri-sendiri. Jadi yang satu buat mid,
yang satu dibuat sub. Nah, itu ya. Tapi kalau dibikin mono ini harus dijemper. Tapi kalau mau dijemper harus dikasih air ya. Nanti suaranya kecil. Ada yang kalah sebelah kalau nggak dikasih air. Antara rare ini kan keluaran normal ini. Ya, ini yang satunya subwoofer. Oke, kembali untuk perakitan power ya. Kebanyakan teman-teman kalau ngerakit power itu banyak yang dengung kayak apa ya. Biasanya itu ada sistem ground stick. Apa itu ground stick? Itu juga pengalaman dari teman-teman ya, antara ground stick. Jadi ground stick yang dimaksud ground stick itu semuanya ground ini nggak boleh disambung. Maksudnya nggak disambung, disambungnya itu harus satu titik. Semuanya groundnya ini, groundnya power 1, 2, 3, walaupun ground apapun itu harus disambungkan satu titik di PSU utama. Jangan groundnya ini ambil dari maksudnya jangan groundnya ini ambil dari sini, terus groundnya yang lain ambil dari sini, baru ke sini. Nah, itu yang biasanya mengakibatkan radiasi ya, dengung. Lebih baik ground satu titik diambil satu semuanya, masuk dari ground CT-nya PSU utama. Jadi satu. Itu ya. Terus kedua, biasanya banyak dengung, banyak apa itu biasanya kebanyakan itu ya pakai ACC pasaran. Biasanya ACC pasaran itu terkadang ada yang enak, kadang ada yang berisik, kadang ada kendala suaranya yang satu, kadang midnya itu kurang nonjol, ada yang midnya yang nonjol. Itu yang namanya kit pabrikannya, kit pasaran itu ya. Terus masalah pengkabelan input, terus setrum itu kalau bisa harus bisa ya, harus itu. Masalah perakitan harus serapi mungkin. Kebanyakan teman-teman bagi pemula itu kalau ngerakit power itu gimana ya, kadang acak-acakan. Nanti kalau sudah jadi mengeluh, kenapa mas power saya kok berisik, ada dengungnya, ada apa. Nah, padahal tak coba di luar itu enak sebelum tak rakit. Nah, itu ngerakit power itu nggak semudah kita bayangkan ya. Jadi ngerakit power itu lebih susah di finishing. Kita kalau ngerakit driver power dicoba di luar biasanya suaranya enak, jernih. Kenapa? Kalau sudah dirakit suaranya ada berisiknya, kadang ada dengung, kadang ada ngesesnya. Nah, itu kembali kepada perakitan atau pengkabelan. Juga ada kembali juga spare part kit yang kit TC-nya, tone kontrolnya atau apanya itu juga pengaruh. Apalagi pakai TC yang jelek-jelek, yang murah-murah itu kebanyakan ya itu namanya beli barang murah ya, kadang ada yang bagus, kadang ada yang enak. Nah, itulah makanya kalau tone control atau ACC itu kalau dibuat di rumah lebih simpel. Ini sudah cukup, ini yang satu dibuat mid-hik. Nah, ini sudah cukup, kalau dibikin rumah sudah enak. Ini untuk karakter suaranya juga mantap. Kalau disetel dibunyikan pelan-pelan itu kita besarin subwoofernya itu lebih mantap ya, kalau dibuat pelan-pelan di rumah itu ya. Makanya rekom banget pakai kalau gini. Kadang kemarin ada subscriber Kang Jamal tanya, gimana Kang untuk parametrik mobil rekomendasinya. Kalau parametrik mobil bagi Kang Jamal itu rekomendasi banget kalau dibuat di rumah. Lebih simpel dan nggak mudah dengung di power itu. Nah, diusahakan untuk suplainya ini harus stabil ya. Kalau 12 volt ya 12 volt. Soalnya ini volt ini. Makanya Kang Jamal pakai switching kecil ini. Ini murah, switchingnya ini sekitar 60.000 atau berapa kemarin aku beli. Cuma ini tak bikin suplainya kipas dan suplainya parametrik ini. Untuk penampakan depannya ini kemarin rupanya koyok garangan nih kayak kemarin nih. Kotor banget soalnya nggak dipakai. Tapi ini kemarin aku bersihkan sama kompon. Nah, ini sudah kinclong banget kayak baru lagi ya. Cuma ini knopnya yang besar ini hilang katanya orangnya. Ya terpaksa tak belikan knob yang hitam ini. Enggak apa-apa, yang penting nggak bolong aja. Jangan lupa ngopi. Yang penting ngopi sambil sekson. Oke, sekarang kita nyalakan sama-sama sambil lihat, penasaran bagi teman-teman penasaran PU-nya ini ya. Ini PU, ini tak bikin kayak PU level meter ya.
Jadi pergerakan angkanya nanti ikut suara audio kanan kirinya. Oke, sekarang kita nyalakan. Penampakan layarnya kayak apa. Nah, itu yang merah nggak kelihatan ya, gelap. Nah, ini padahal PU sama-sama, tapi ini nggak bisa 0. Yang merah ini nggak bisa 0, tapi yang hijau, yang biru, ini biru atau hijau warnanya? Biru. Buta huruf, buta warna. Ini yang biru bisa 0 ya. Nah, yang ini. Oke, sekarang kita bunyikan. Nah, ini tak buat channel kanan kiri ya. Yang ini tak buat mid. Ini poten volume mid. Yang ini volume sub. Oh, yang ini subnya. Lupa aku. Ini sub, ini midnya. Oke, sekarang kita midnya kita buka. Nah, sekarang kita lihat pergerakan angka. Nah, itu bergerak kan. Nah, kita mati dia 0. Tapi kalau potensi suara dibuka nanti bisa berjalan, lihat apa PU meternya. Terus itu ya, untuk LED PU ini ada 2 tegangan ya. Soalnya dibikin PU meter audio. Jadi ini ada 2 tegangan. Yang satu untuk tegangan voltase. Ini voltasenya minimal pakai 7 volt. Minimal pakai 7 volt. Nah, untuk ini untuk maksimalnya di 30 volt. Untuk maksimalnya PU ini tegangannya. Tegangannya ini maksimalnya di 30 volt DC. 0 plus, bukan CT ini ya. Jadi ini ada tegangan 2 tegangan. Yang satu untuk tegangan volt DC, terus yang satu untuk dari input suara audio out power. Kalau dilewatkan dari tone control itu kecil, keluarannya kecil. Jadi ini ambil dari out speaker dan dikasih tegangan 4K7. Dikasih R untuk inputnya, dikasih R 4K7 ya. Biar gak terlalu besar masuknya. Sekarang kita lihat voltmeternya untuk subwoofernya, tapi agak gelap ya. Untuk keluaran voltnya lebih besaran subwoofer ya, soalnya tegangan subwoofer terlalu besar ya. Powernya itu besar kalau subwoofer. Mantep toh. Ini bisa untuk rekomendasi teman-teman. Bagi ada yang berminat PU ini bisa pesen di Kang Jamal ya. Sekarang kita midnya kita buka. CCTV Horror Official Support by Yogi Mahama and Putra Ramadan. Lihat kejurnya suaranya, kita pause dulu. Nah, suaranya berisik sedikit pun nggak ada. Walaupun ini untuk potensio nggak tak rubah ini ya, cuma tak pause dari laptop saja. Nah, ini suaranya jernih, nggak ada berisik. Soalnya kemarin ada review permintaan teman-teman bertanya itu ya, kenapa Bang saya ngerakit driver kalau tak coba di luar kok bersih, dirakit di dalam box kok ada berisik, ada dengung, ada kemerseknya. Ini juragan kodok baru datang, bose Mbah Madrim. Nah, sekarang kita play ya, ini nggak tak rubah semua potensi, ini masih besar ini suaranya ini. Kita lagi play lagi, nondi tot pandemi ini. Ini langsung tak play, tak pause, tak mode. Nah, nggak ada berisik sama sekali ya.
channel ini ada kipasnya sendiri-sendiri ya. Soalnya kenapa? Soalnya siripnya ini bukan ngadep sana sini ya, siripnya ngadepnya ke atas, bukan buk. Jadi kalau dikasih satu kipas itu nggak bisa, makanya pakai 2 kipas biar nanti kanan kiri bisa ke kipas. Terus untuk teman-teman, bagi kalau pakai SMPS ini diwajibkan pakai kipas ya. Kalau SMPS, kalau trafo nggak usah dikipas, nggak apa-apa. Kalau SMPS ini harus dan wajib dikipas, soalnya fatnya ini panas dan trafonya ini juga panas. Nah nanti kalau ada kipasnya nanti dingin ya. Nanti ini ada kipasnya tapi dia ikut di box sana, nempel di box samping sini. Soalnya ini nggak ada tempatnya, nanti tak taruh di sampingnya sini biar ngadep ke bawah, biar ngipasin SMPS nya. Itu ya untuk berbagi ya, bagi teman-teman kalau baru pakai SMPS, kalau nggak ada kipasnya itu harus kipasnya. Ini tak bunyikan sebentar ya, sudah panas, padnya sudah panas. Nah ini kalau terlalu panas bisa jebol ini padnya dan rusak nanti. Nine Project perform CCTV Horror Official support by Yogi Pratama and Putra Ramadan. Tarik John. Tarik John. Tarik John. Welcome to DJ Rizky Irfananda and 69 Project perform CCTV Horror Official support by Yogi. Nah, ini untuk tegangan ini, tegangan PU ini ya. Ini kalau sampean biasanya kalau tes driver, ngecek driver pakai bias DCO. Dan ini sebenarnya untuk tegangan DCO. Mungkin ini soalnya ini itu ya. Yang sebelah ini pakai OSL 506. Jadi 506 itu nggak ada settingan bias servonya, bias DCO nya nggak ada. Jadi kebanyakan biasanya itu pengaruh dari IC. Kalau IC yang jelek itu biasanya, bukan biasanya, soalnya Kang Jamal pernah nyoba juga. Pernah nyoba, sama-sama serinya, sama-sama harganya itu terkadang ada 0. Nggak tahu kalau tempat lain ya. Itu menurut pengalaman Kang Jamal. Pernah tak coba-coba, tak ganti-ganti pakai IC yang sama, seri yang sama, harga yang sama, tak coba yang lain-lain. Itu terkadang ada yang 0, kadang ada yang enggak. Nah kalau yang ini keluarnya ini 0,9 mili. Ini untuk biar DCO nya. Kalau OCL balap ini 0. Nah, soalnya kalau OCL balap itu ada kalau yang ini nggak bisa, soalnya ada keluaran DCO kecil ini ya. Tapi ini ya aman ya, soalnya cuma 0,9 mili, nggak sampai 1 mili. Tapi kalau settingan DCO ini menurut Kang Jamal kalau nggak lebih dari 5 mili atau 10 mili nggak apa-apa. Kalau 0, itu nggak apa-apa ya. Walaupun 2, atau berapa itu posisi masih aman. Kalau bisa dicek saja nanti ya, kalau pas dibunyikan di secara maksimal nanti keluarnya berapa volt mili gitu ya. This is DJ Audio Direct featuring DD Eka Audio Performance Remix. Oke semuanya, tak ucapin banyak-banyak terima kasih nggak terhingga ya dari Kang Jamal. Tak ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel Kang Jamal ya, dan juga yang selalu nonton channel Kang Jamal. Semuanya tak ucapin banyak terima kasih. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah tentunya ya.
Tegangannya keluarnya besar subwoofer ya, soalnya tegangan itu keluarnya besaran subwoofer. Tapi walaupun besaran subwoofer, tapi kenapa kalau siap aku ada acara hajatan pakai power besar itu, kenapa power subwoofer itu nggak terlalu panas, tapi kalau yang buat mid hig itu panasnya banget, panas banget. Padahal kalau di sini kelihatannya untuk penampakan voltnya lebih besaran pakai punyanya subwoofer. Atau mungkin dia kalau subwoofer itu kan hentakan blurnya itu besar ya, jadi dia keluar voltnya itu tinggi. Dan menurut saya kenapa kalau power subwoofer itu nggak panas, karena menurut saya itu kalau suara sub itu kan gimana ya, nggak selalu keluar sub, tapi beda kalau sama mid hig. Nah, kalau mid hig itu terus dia bunyinya kan terus. Nah, kalau subwoofer kan dia kadang berhenti 1 detik, 2 detik, 1 menit, kadang sub keluar lagi. Nah, mungkin perbedaannya dari situ ya. Makanya power subwoofer itu nggak terlalu panas, karena kerjanya nggak terus. Kalau power mid itu dia kerjanya loss, apalagi suara vokal, suara gendang itu kan suaranya kan loss, nggak berhenti. Kalau sub itu kan kadang ada jedanya. Menurut Kang Jamal itu ya. Mungkin menurut teman-teman yang lain gimana nggak tahu ya, silahkan komen nanti ya. DT Audio Performance Remake. Angkat tangannya di atas. Untuk kitnya ini ya, ini pakai OCL balap dan OCL 506. Ini PCB semuanya double layer ya. Memang benar semuanya driver itu kadang sama 506 ini ya, ibaratnya sama-sama 506. Itu biasanya, ini bukan biasanya, ini saya coba ya, ini dengan PCB yang biasa, PCB pasaran yang biasa itu, ini karakternya beda. Walaupun spare partnya semuanya sama dan nggak tak modif, ini masih standar semuanya. Ini tadi tak coba pakai yang driver biasa ya, pakai PCB biasa, dan antara PCB yang double layer ini beda, karakter suaranya itu beda. Jadi karakter suaranya itu lebih enak daripada yang PCB biasa, antara PCB biasa dan PCB double layer. Itu kenapa? Itu ya, ini katanya temen ya, juga yang teman-teman yang sudah berpengalaman acara driver. Makanya kita kalau cloning driver, kalau bikin ngerakit buat PCB driver itu nggak semudah yang kita bayangkan. Dan kenapa? Karena kita kalau bagi yang awam itu nggak tahu spare part jalur part ini ya. Ini kan yang satu dan yang satu yang lainnya ada yang sensitif, ada yang enggak. Nah, itu makanya kita menempatkan jalur rakitan PCB itu harus sedetail mungkin. Jangan sampai berdekatan antara sensitif dan sensitif mungkin gitu ya. Jadi ada imbasnya. Soalnya setiap spare part ini ada yang sensitif, ada yang enggak. Makanya kita kalau kesalahan ngerakit jalur PCB itu, nah itu mengakibatkan ada suaranya yang kurang maksimal. Makanya ini beda banget. Untuk karakter subnya itu lebih mantap ini daripada yang PCB biasa. Bukannya kita menjelekkan PCB biasa, enggak. Kalau pakai PCB biasa itu kalau perakitan PCB-nya bener-bener bagus, hasilnya juga bagus. Bukannya PCB yang double layer itu selalu bagus, enggak. Kadang ada temen yang bikin salah jalur juga enggak, juga produknya juga gagal, ada juga. Itu ya, ini cuma berbagi saja, berbagi pengalaman antara Kang Jamal dan teman-teman dimanapun Anda berada, semuanya yang hobi elektronik dan mungkin yang lagi aktivitas, selamat beraktivitas.
Dan jangan lupa like dan subscribe channel Kang Jamal. Jangan lupa dibunyikan kentongannya dibunyikan ya, biar nanti Kang Jamal selalu upload video, nanti bisa tahu ya. Soalnya nanti di ujung di 1000 subscribe nanti ada tak undi 2 pemenang, tak kasih kit dripper. Untuk per dripper itu harganya 400.000, per dripper itu harganya 400.000 ya. Nanti tak kasih 2 orang pemenang. Untuk cara pengundian pemenangnya nanti kita lihat uploadan pertama di 1000 subscribe dan komen 2 komen pertama di awal YouTube keluar. Nah, nanti kalau pas YouTube Kang Jamal sudah dapat 1000 subscribe dan Kang Jamal ngupload videonya, nah itu yang tak kasih nanti di itu ya, di komen pertama dan kedua nanti yang tak kasih hadiah. Nah itu makanya jangan bosan-bosan dengerin channel Kang Jamal, walaupun channelnya channel masih belajarannya, namanya juga orang kita sama-sama belajar. Kang Jamal juga bisa kayak gini nggak pernah sekolah, kita belajarnya cuma sharing sama teman-teman. Karena Kang Jamal juga dulu nggak pernah mengenal dunia sekolah elektroniknya. Biasanya Kang Jamal juga sharing sama teman-teman yang sudah ahli elektronik. Welcome to DJ Ghibli BDS Support SM Official Production. Untuk karakter suaranya mantep banget ya, beda yang pas tak review di video sebelumnya, yang video kemarin ya pakai dripper ini yang kemarin ya, cuma kemarin pakai trafo kecil dan polnya juga kecil. Soalnya kemarin pakai 30 volt CT, keluarnya cuma sekitar 45 volt DC ya. Kalau yang ini pakai 15 ampere, untuk volt DC nya pakai 65 volt DC, bukan CT AC maksudnya. Kalau SMS ini sudah dibilang keluarnya untuk DC ya, jadi 65 volt DC. Ini tak buat ngangkat 18 in kali 2 dan 12 in midnya kali 2 sama hik 1 ya. Ini suaranya sudah mantap, sudah horeg. Sinyalnya pedot. Oke semuanya, tak ucapin banyak terima kasih yang selalu pantau channel Kang Jamal, karena waktunya sudah lama banget nih ya. Ini sudah setengah jam lebih, ini sudah 34 menit, hampir 35 menit. Oke semuanya, tak ucapin banyak terima kasih yang selalu dukung channel Kang Jamal. Tak ucapin banyak terima kasih, semoga diberi kesehatan dan kesuksesan untuk panjenengan semuanya, juga semuanya yang selalu tonton. Tak ucapin banyak terima kasih banget. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel Kang Jamal, dan jangan lupa dibunyikan kentongannya nanti kalau Kang Jamal upload video biar tahu. Dan jangan lupa di awal 1000 subscribe nanti komen pertama dan kedua ada hadiah kit dripper seharga 400.000. Itu namanya kit dripper ASL. Tapi semuanya teman-teman nanti kalau yang dapat hadiah dripper ASL nggak suka, bisa minta diganti yang lain dengan nominal harga yang sama. Oke semuanya, tak banyak terima kasih. Selamat pagi, salam saudara panas dari Bojonegoro. Kang Jamal punya cerita. Oke, selamat siang.